Selamat pagi dan selamat datang. Kita bersyukur ini kita bisa sekali lagi melakukan ibadah kita. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kekuatannya yang diberikan kepada kita hari demi hari. Saya mau mengingatkan bagi jemaat yang menyaksikan lewat live streaming untuk menghindari dari distraction yang bisa membuat kita lose fokus selama kebaktian. Mari sebelum kita memulai kebaktian kita bersatu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Mari kita ucapkan panggilan beribadah kita yang diambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Mari kita bacakan bergantian. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Kebaktian kita dimulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama yang berjudul Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia menebus yang terdekat. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai, lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Puji Tuhan, hai jiwaku, sembahlah Tuhanmu. Mari semua yang bernafas menyembah padamu. Hai umatnya, bergemar sembahlah Dia. Amin, pujilah namanya. Bahasa Inggrisnya. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Sing now in glad adoration. Mari kita masuk dalam doa pembuka. Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kekuatan yang Kau berikan hari lepas hari. Kami bersyukur karena di dalam segala perkara kami boleh menanggungnya di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, sekarang kami hendak memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu.
Kiranya Engkau memimpin puji-pujian kami, sehingga kami bisa memuji hanya kepadamu. Kiranya hati kami ditenangkan. Kiranya kami bisa berkonsentrasi di dalam ibadah kami. Berkati juga pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta David Maleke, agar firman tersebut dapat menguatkan iman kami. Kami berdoa bagi setiap yang hadir di sini maupun yang sedang menonton live stream. Kiranya kami bisa fokus dalam ibadah dan dapat melihat Kristus di segala aspek kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita masuk ke dalam ibadah yang tidak biasa. Di tengah pergumulan yang dihadapi gereja dan seluruh dunia, COVID-19 memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sangat fragile, bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. COVID-19 tidak hanya mengganggu secara fisik, tapi juga pikiran dan hati manusia. Dan ini mungkin merupakan cara Tuhan agar kita bisa terus berpegang kepadanya. Kita bisa terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, supaya kita terus mengingat Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, yang mati menebus dosa kami. Mari kita naikkan pujian kita yang kedua. Yesus sebutkan Allah, kami seperti dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kebebasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Savior, like a shepherd, lead us, my sheep in the tender care. In Thy pleasant pasture feed us, for our use Thou was prepared. Blessed Jesus, Thou hast taught us thine we are. Blessed Jesus, Thou hast taught us thine we are. Saat sekarang, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan mengaku dosa, dan saya akan menutup di dalam doa.
Tuhan, kami datang dengan dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas Kristus, Sang Gembala Agung, yang mati demi menebus dosa kami yang hina ini. Tuhan, ajarilah kami untuk kami bisa deny ourselves. Kiranya kami bisa membenci dosa. Kiranya firman Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jaminan pamuran kita diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk kehidupan kita diambil dari Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita responi petunjuk kehidupan kita dan menyanyikan lagu yang ketiga, Pimpin ke Kalvari.
Kita persilakan Pendeta David Maliki untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan meminta supaya Tuhan menolong kita di tengah-tengah pergumulan kita. Kita boleh tetap terus makin hari berjalan makin kuat, iman kita makin dikuatkan, kita tidak tinggal diam tapi kita terus dipakai Tuhan menjadi garam dan terang di dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu satu-satunya yang kami sembah, yang juga melalui jalan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan, dan kami boleh bersekutu, beroleh persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih, pagi hari ini adalah kesempatan itu kami boleh bersekutu dengan Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, dan Pencipta kami. Kami berdoa kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Dan kami juga rindu supaya di tempat ini kalau masih ada dosa-dosa yang kami masih kami lakukan, itu semua juga boleh ditelanjangi, itu semua boleh kami tinggalkan. Kami bertobat dari semuanya itu. Kami datang untuk kembali lagi ya Tuhan. Waktu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, waktu beribadah pagi hari ini, kami di-restore, kami dibaharui, kami dikuatkan dan disegarkan lagi untuk hari-hari selanjutnya. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan lagi. Bukan cuma untuk hidup kami sendiri dengan Tuhan, tapi tentunya sesuai juga dengan panggilan kami, bahwa Engkau memanggil kami semua orang percaya untuk menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah pandemi corona ini. Ini doa kami, sebab kami semua penuh dengan segala pergumulan. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk boleh mengalami penguatan yang bukan datang dari dunia ini, tapi dari Tuhan sendiri, dari tempat yang maha tinggi, dari surga, dari firman Tuhan yang kekal dan yang hidup. Ini doa kami ya Tuhan, supaya kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mengerti firman Tuhan ini. Dan bukan cuma mengerti, tapi sungguh-sungguh ini menjadi penuntun hidup kami untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati sekali lagi ya Tuhan, semua umat-Mu yang sedang mengikuti live stream pagi hari ini, supaya bersama-sama kami, walaupun kami terpisah oleh jarak dan tempat, tetap tidak menghalangi hati kami untuk menyembah Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu yang akan berkhotbah melalui media fasilitas live stream ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua alat-alat dan juga hal-hal teknis yang ada, supaya semuanya bisa menikmati berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Bukan hamba, bukan alat-alat, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui firman Tuhan, melalui message yang boleh disampaikan, yang bekerja di dalam hati-hati semua. Ya Tuhan, ini doa kami bersama-sama pada pagi hari ini. Kami rindu menikmati suara-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa kami dan seruan kami. Terpujilah Allah Tritunggal. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Ini minggu yang ketiga kita melakukan ibadah live stream di tengah-tengah pandemi corona ini. Banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Selalu terjadi perubahan-perubahan, dan saya masih tetap terus mengikuti berita internasional, Kanada, dan berita tentang Indonesia juga. Kalau mau lihat berita tentang Indonesia, nggak terlalu bagaimana mengerikan gitu ya. Entah media Indonesia terlalu santai atau tidak terlalu mengekspos keadaan yang ada. Tapi kalau mau lihat berita dunia, mengerikan. Apa yang terjadi di Spain, di Italia, bahkan di Amerika. Data yang terakhir tadi malam saya tonton itu, kasus corona di Amerika sudah mencapai 300.000. Dan juga globally, ini sudah mencapai 1 juta, sudah menembus 1 juta, ya, sudah menembus 1 juta case yang ada. Dan hal yang lebih mengerikan lagi di Amerika, yaitu Amerika sekitar 4-5 hari ini, bahkan sampai tadi malam, datanya terus berubah, dan Amerika selalu nomor 1 dalam memecahkan rekor. Yaitu dari rekor pertama 1.000 orang mati per hari, dia naik menjadi 1.100, 1.200, dan terakhir tadi malam, data yang terakhir adalah di Amerika, datanya orang itu mati mendekati 1.500 per hari.
Begitu mengerikan, ya, data-data seperti ini. Dan saya pikir tentunya mungkin saudara seperti saya kalau baca-baca berita seperti ini, ya pasti sedikit tidak terpengaruh, menjadi takut, menjadi gentar. Belum lagi berita-berita yang lain yang dikatakan bahwa belum pernah terjadi dalam sejarah orang-orang itu dipecat di Amerika itu mencapai 40% gitu. Orang-orang yang meng-apply benefit tidak ada pekerjaan itu sampai 60% per minggu kemarin. Dan di Kanada juga mengalami hal yang serupa, dan saya pikir juga di Indonesia juga mengalami gitu ya. Cuma tidak semuanya disajikan di dalam berita. Tapi hal ini menakutkan dan mengerikan. Ya. Nah, tema pagi hari ini yang saya mau ajak untuk kita renungkan, ini dia, yaitu jangan takut. Jangan takut. Nah, sebelum masuk ke dalam pembacaan dan juga pembahasan, beberapa waktu yang lalu saya ingat ada orang yang suka post gitu ya, bahwa dikatakan tujuannya sih baik, tujuannya untuk menguatkan, menghiburkan. Dia bilang, tahukah saudara-saudara, bahkan saya tahu ini banyak pendeta-pendeta yang tidak melakukan studi lebih lanjut, tidak melakukan riset, langsung kutip-kutip kata pendeta ini. Di dalam Alkitab kita ada 365 kata jangan takut. Nah, itu cocok dengan apa? Hari dalam satu tahun. Ada 165 hari. Seolah-olah Alkitab mau bilang setiap hari jangan takut. Bagus ya pesannya, jangan takut tiap hari. Tapi sebenarnya, walaupun maksudnya bagus, ini salah. Ya, bahwa kata-kata di dalam Alkitab kata 365 itu variannya berbeda. Mau pakai terjemahan yang mana? Tapi saya kok ngecek baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, nggak ada yang benar-benar matching 365 hari. Gitu. Tidak matching. Tapi anyway, pesannya mungkin pendeta-pendeta yang comot begitu aja ya, mencomot sembarangan, kemudian ya mau mendukung dia punya statement gitu ya tentang tidak usah takut. Ya, kita akan membahas tentang tema ini, jangan takut, tapi tentu bukan dengan pendekatan yang seperti tadi, walaupun mungkin seolah-olah ya banyak orang yang pakai seperti itu ya. Saya mau mengajak untuk kita melihat tentunya di dalam Alkitab ya tentang apa itu jangan takut. Sebelum masuk ke dalam pembacaan yang akan kita pelajari sama-sama, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali narasi yang mencatat tentang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami rasa takut ini. Ya, sebut saja di Taman Eden, Adam dan Hawa. Setelah mereka buat dosa, mereka kedapatan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka dikatakan bukan cuma malu, tapi mereka juga takut waktu mereka mendengarkan suara Tuhan datang berjalan di Taman Eden. Mereka lari, mereka bersembunyi. Mereka takut. Begitu juga dengan anak mereka. Kain, setelah Kain membunuh adiknya atau saudaranya Habil, kemudian dia jadi rasa takut waktu Tuhan mengusir dia keluar dari Taman Eden. Dia bilang, aduh Tuhan, nanti orang akan membunuh dia. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan dia tanda di dalam dahinya, tanda di dahinya supaya tidak ada yang akan menyentuh dia. Kalau ada yang menyentuh dia akan dilipat gandakan 7 kali lipat ya. Begitu juga dengan Musa. Musa juga mengalami rasa takut setelah dia membunuh orang Mesir. Dia membunuh orang Mesir itu dan dia ketahuan. Dia menjadi rasa takut, dia melarikan diri di padang pasir. Dan bukan cuma itu juga, Musa juga mengalami rasa takut yang berikut waktu Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan suara kenabian buat seluruh orang Israel. Nah, Nabi Musa pada waktu itu dia takut sekali, dia nggak berani karena dia bilang dia punya dia punya alasan adalah dia tidak pandai berbicara, dia takut, dia bergumul. Tapi kemudian Tuhan menjawab. Dan bukan cuma Musa, Saul juga yang dikatakan di Alkitab dideskripsikan orang yang sangat ganteng, orang yang tinggi, orang yang besar dari suku Benyamin, tapi dia juga dikatakan bahwa dia takut. Dia takut. Dan seluruh Israel juga dikatakan takut bersama-sama dengan Israel, dengan Saul, waktu diperhadapkan dengan musuh terbesar mereka, yaitu Goliat. Ya, Raja Daud juga mengalami rasa takut setelah dia berzina dengan Batseba dan juga membunuh suaminya, Batseba, Uria. Dia menjadi rasa takut dan dia bergumul di hadapan Tuhan. Masih banyak lagi
Ada lagi nabi yang takut istri, ya, yaitu Nabi Elia. Dia 1 hari dikatakan bahwa dia membuat mujizat yang luar biasa. 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera dibunuh pada masa itu. Dan belum lagi setelah dibunuh, dia melakukan mujizat. Dia berdoa dan kemudian api datang dari langit. Dan negara pada masa itu yang mengalami kekeringan bertahun-tahun, turun hujan. Tapi dalam beberapa saat kemudian, Nabi Elia mendengarkan kabar bahwa Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab, mau mencari dan mau membunuh Nabi Elia. Nabi Elia langsung takut. Dia mengalami rasa takut yang luar biasa. Begitu pula dengan narasi di dalam Perjanjian Baru. Bukan cuma orang-orang di dalam Perjanjian Lama yang mengalami rasa takut. Di Perjanjian Baru juga Maria dan Yusuf mengalami rasa takut. Ya, waktu mereka mendapatkan kabar dari malaikat bahwa mereka akan terutama Maria akan melahirkan Yesus, gitu ya. Dia rasa takut, terutama karena mereka masih belum menikah, mereka masih berpacaran dan bertunangan. Mereka rasa takut, ya, karena memang hukumannya jelas pada masa itu. Kalau misalnya mereka belum menikah dan kemudian punya hamil atau akan punya anak, maka ini adalah perzinahan. Mereka akan dilempari dengan batu. Mereka rasa takut. Begitu pula dengan murid-murid. Waktu kemudian Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid itu scatter semua, rasa takut. Bahkan ada dicatat bahwa Markus, seorang yang muda itu, lari saking ketakutan, lari menanggalkan semua garmennya. Lari. Semuanya meninggalkan Tuhan Yesus. Ada satu rasa takut dalam Alkitab yang berbeda daripada semua rasa takut di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Rasa takut yang dialami Tuhan Yesus yang akan kita pelajari bersama-sama dari kitab Lukas. Mari kita sama-sama akan membaca Lukas pasal 22, ya, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan membaca Lukas pasal 22 di Taman Getsemani ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Saya mau mengajak jemaat yang di rumah sini, istri saya dan Ezra, berganti-gantian dengan saya. Ya, jemaat yang di rumah juga boleh ikut-ikutan, ya, berbaca berganti-gantian. Saya akan baca ayat 39, dan saya minta jemaat yang di sini, 2 orang ini, dan juga yang di rumah, membaca ayat 40. Kita berganti-gantian, seterusnya paling tidak kita ada interaksi kali ini, sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri, dan mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca dan juga merenungkan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya katakan tadi bahwa takut Tuhan Yesus ini berbeda dengan takut-takut yang kita lihat tersebar di dalam kisah atau narasi di Perjanjian Lama
dan juga Perjanjian Baru. Ketakutan yang kita lihat dalam bagian ini adalah suatu ketakutan yang khusus, yang unik, ya. Dikatakan di sini Tuhan Yesus sangat takut. Ayat 44. Ia sangat takut. Ya, sekali lagi, kenapa saya bilang bahwa ketakutan ini adalah ketakutan yang khusus atau ketakutan yang unik? Karena mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ya, adalah Tuhan. Dan menarik sekali Alkitab di sini mencatat dengan jujur, ya. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa kok Tuhan ini katanya Tuhan, tapi kok dia mengalami rasa takut? Ini kok kayaknya nggak masuk di dalam logika kita. Ingat, Tuhan kita. Dan inilah inilah satu-satunya Tuhan yang ada, yang diberitakan di seluruh dunia, di kolong langit ini. Cuma Tuhan kita lah, Tuhan yang orang Kristen sembah, yang memperkenalkan adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Dan ini membuat suatu perbedaan yang sangat besar. Ya, Tuhan tidak takut. Tuhan tidak mengalami rasa takut. Oh, dia adalah Tuhan kok. Sama seperti cerita-cerita kita nonton film mitologi dan dongeng-dongeng. Mana ada dewa-dewa rasa takut? Tidak. Karena mereka adalah dewa, mereka adalah Tuhan di atas segala-galanya. Seolah-olah bahwa ciptaan itu tidak berpengaruh kepada mereka. Jadi mereka nggak ngalamin rasa takut. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Nah, karena kita mengerti dalam teologi Kristen adalah Tuhan kita Tuhan 100% dan manusia 100%. Disinilah kita lihat bahwa bukan berarti karena dia Tuhan, kemanusiaannya itu meninggalkan semua kemanusiaannya. Tuhan Yesus karena dia manusia 100%, dia mengalami rasa lapar, dia mengalami rasa sakit, dia mengalami kesedihan yang mendalam. Dan dia mengalami rasa takut yang mendalam juga. Ini dia yang membuat takut Tuhan Yesus itu berbeda, ya. Yang kedua juga begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus kita adalah Tuhan, dia berbeda dengan manusia-manusia yang dicatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dicatat bahwa orang-orang ini melakukan dosa sebelumnya, dan kemudian akhirnya konsekuensi dari mereka berbuat dosa, takut. Ini berulang terus-menerus dari Kejadian Lama, Perjanjian Lama, dari Kejadian, dari Adam. Waktu mereka buat salah, mereka berdosa, mereka takut, mereka bersembunyi dari Tuhan, bukannya datang dan segera minta ampun. Dan ini pola terulang terus sampai ke zaman sekarang. Apabila orang buat salah, buat dosa, dia menjadi takut. Itu sebabnya di dalam Yohanes gitu diingatin bahwa ya kalau misalnya kita masih mengalami rasa takut, itu karena ada rasa kita akan dihukum. Ya, dan akhirnya tidak ada rasa kasih sebaliknya di dalam diri kita. Tapi kalau kita kemudian mengalami anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan, maka rasa takut itu disingkirkan, digantikan dengan anugerah daripada Tuhan. Kita nggak lagi rasa takut akan dihukumi, tapi yang ada adalah sukacita damai sejahtera dipersatukan dengan Tuhan. Jadi ini rasa takut atau perdamaian karena anugerah yang Tuhan boleh kerjakan. Nah, ini dia ya, kita lihat lagi perbedaan antara rasa takut Tuhan Yesus dengan yang lain. Mereka berdosa, makanya mereka takut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus, yang suci, tidak berbuat dosa sedikit pun. Ini yang membedakan. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pencipta sekaligus dia adalah hakim di saat hari penghakiman nanti. Bapa nanti akan menghakimi seluruh umatnya, gitu ya. Tuhan akan menjadi pembela kita. Yesus Kristus akan membela kita di hadapan Bapa. Nah, dari ini juga yang ketiga kita lihat bahwa yang membuat itu suatu ketakutan berbeda adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menjadi penghakim kita. Yang menjadi takut itu biasanya adalah orang yang akan dihakimi, orang yang kedapatan buat salah, bukan sang penghakim ataupun sang pembela. Tapi dalam bagian ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengalami rasa takut yang dalam. Ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris, di Taman Getsemani dipakai kata agony. Dan satu-satunya kata itu muncul di sini, yaitu di sini. Rasa takut yang sangat mendalam, yang sangat
sangat-sangat berat dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk poin yang kedua, ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengalami agony atau rasa takut seperti ini, ya? Mengalami rasa takut yang sangat dalam. Kita akan sama-sama melihat di dalam bagian ini bahwa pertama, Lukas mencatat bagian ini berbeda dengan Matius dan Markus. Kalau jemaat yang terkasih mau lihat di dalam Alkitab kita, di bawah judul di Taman Getsemani, memang kalau di dalam Alkitab handphone, ya Android, iPhone, tidak akan kelihatan. Tapi kalau di dalam Alkitab fisik, di bawah judul Taman Getsemani, ada ayat yang sinoptiknya, ya, ada ayat paralelnya. Ya, kalau misalnya mau lihat di situ ada Matius pasal 26, ya, ayat 36 sampai ayat 46, ya. Nah, ada juga paralel yang kedua, Markus 14 ayat 32 sampai ayat 42. Ya, dikatakan yang menjadi suatu perbedaan di sini bahwa Matius dan Markus mencatat, kalau rekan-rekan mau buka bagian itu silakan, bahwa mereka memberikan seperti penekanan di situ. 3 kali Tuhan pergi berdoa, dan di masa dia pergi berdoa ada interupsi di situ. Dia pergi ke muridnya dan dia ajak muridnya, ayo berdoa. Tapi dalam bagian Lukas beda, ya. Ingat, salah satu yang membedakan Lukas bukan cuma cara Lukas mencatat, tapi profesi Lukas sendiri. Lukas adalah seorang dokter. Jadi saat dia mencatat keadaan ini, kejadian ini, itu tidak terlepas dari dia punya profesi sebagai dokter. Dan mari kita lihat Lukas mencatat bagaimana. Dalam catatannya dikatakan bahwa dia melihat Tuhan Yesus sampai meneteskan keringat darah. Lukas dalam catatannya menjelaskan bahwa ada suatu pergumulan yang sangat berat di dalam batin Tuhan Yesus saat dia berdoa. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus meneteskan keringat seperti darah. Ini poin yang pertama. Kita lihat bahwa bagaimana, kenapa Tuhan Yesus bisa mengalami ini? Karena dia mengalami suatu agony dari dalam. Jadi ada suatu pergumulan, suatu peperangan, bukan cuma dari luar, ya. Ada intimidasi atau ada pergumulan dari luar, tapi terutama dari hati dan pikirannya yang begitu menekan dia, sehingga akhirnya yang keluar terjadi adalah seperti keringat darah. Waktu dalam persekutuan doa kemarin kita sempat kenal istilah psikosomatik, ya. Saya masih berharap kita ingat 2 hari yang lalu dalam persekutuan doa, ya, kita bahas ada namanya penyakit psikosomatik. Ingat nggak? Ya, ingat nggak? Ezra, Mama ingat nggak? Psikosomatik. Ingat apa itu penyakit psikosomatik? Iya, nggak sakit sebenarnya, tapi karena pikiran dan akhirnya kemudian jadinya sakit gitu kira-kira. Nah, jadi nampaknya dari penelitian dokter sendiri membuktikan bahwa ada yang namanya sakit psikosomatik. Tapi yang Tuhan Yesus atau Lukas catatkan mengenai Tuhan Yesus ini bukan keadaan psikosomatik, ya. Ada peneliti dan juga dokter yang membetulkan bahwa kita akan bisa mengalami keadaan seperti ini apabila benar-benar tekanan itu begitu berat dan akhirnya benar-benar akan mempengaruhi kita punya metabolisme tubuh dan fisik, dan inilah dia terjadi. Keluar keringat seperti darah. This is for real. Sungguhan. Dan ini keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Sama seperti yang kita sedang alami. Banyak orang yang stres. Dulu waktu kita lagi winter, aduh kapan ya kita bisa keluar rumah? Kapan ya kita bisa libur? Gitu. Nah, sekarang kita diliburkan. Bedanya adalah liburnya di rumah, nggak boleh keluar rumah. Stres juga. Mungkin seminggu 2 minggu pertama masih senang. Sekarang udah selesai spring break, masuk minggu ketiga. Waduh. Ini kita bergumul. Apalagi tambah-tambah dengan berita-berita yang tadi. Takut. Makin takut. Ya. Jadi, ya inilah dia. Firman yang bukan cuma buat sebagian orang pada masa Tuhan Yesus,
tapi firman yang mau menyapa kita pagi hari ini. Yang kedua, kita lihat di sini Yesus takut karena dia yang terutama, ini pesan teologis dalam bagian ini, yaitu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah oknum kedua daripada Tritunggal, dan sebagaimana yang kita tahu bahwa kalau orang yang saat ini mengalami takut, menangis kesedihan pas ada orang mati atau orang yang berduka, karena mereka merasa begini, sudah sekian tahun lamanya hidup bersama, terus abis itu anggota keluarga ini dipisahkan dari mereka. Keterpisahan itu membuat mereka sangat sedih dan takut, dan ini yang membuat ya orang suka terpukul kira-kira di dalam kedukaan. Ya, saya tahu di rekan-rekan saya di Facebook atau di mana ya di Indonesia banyak sekali yang mengalami berduka terkait dengan virus corona ini. Ya, ini yang Tuhan Yesus takutkan. Supaya kita bisa lebih ngezoom lagi. Takutannya begini. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dan dia sudah bersama dengan Allah Bapa sejak kekekalan. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada di dalam kekekalan. Tidak ada istilah mati buat Tuhan, tidak ada istilah terpisah buat Allah Tritunggal. Tidak ada itu dalam kamus. Tapi sekali-kalinya dalam sejarah, sejarah akan diinterupsi. Kekekalan akan diinterupsi, di mana Tuhan Yesus Kristus yang adalah pencipta mati di dalam satu titik kekekalan itu, di tempat di mana dia menciptakan bumi dan manusia dan segala ciptaannya. Mungkin saudara nggak bisa begitu membayangkan, saya juga nggak habis-habisnya membayangkan hal ini. Kita minta pertolongan nama Roh Kudus supaya bisa dimampukan menghayati keajaiban, keagungan, kemuliaan Tuhan, yang adalah Allah pencipta yang tidak terbatas, tapi dalam suatu titik hidup, dalam suatu titik kekekalannya, dia harus mengalami terpisah dengan Bapa. Ini alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus mengalami agoni ini. Suatu kesakitan yang sangat-sangat, karena dia adalah Allah yang tidak pernah terpisahkan. Sekali-kalinya dalam sejarah, dia akan terpisah dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengalami rasa takut yang sangat-sangat, yang sangat dalam. Karena apa? Karena dia akan mati di kayu salib. Bukan karena matinya, bukan karena nanti Tuhan Yesus akan dihukum. Dan memang kita tahu pada masa itu, penghukuman salib adalah penghukuman yang memang dibuat oleh orang Romawi untuk supaya orang-orang yang melihat dan orang-orang yang mengalami di salib sendiri itu mengalami kengerian. Dan kalau boleh dalam hati, enggak deh, jangan deh, amit-amit jangan sampai kejadian ke kita atau ke keluarga mengalami salib. Karena ini adalah penyakit atau kematian yang dibuat sedemikian rupa perlahan-lahan, ya, dan kita mati di dalam perlahan-lahan kesakitan. Itu desainnya. Dan bukannya hanya itu aja, orang yang akan mati di kayu salib ini juga ditelanjangi dan dengan kata lain dipermalukan. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi seluruh tubuhnya. Itulah yang Tuhan Yesus alami. Dan yang membuat dia takut sekali lagi, bukan karena dia akan dipermalukan, ditelanjangkan di kayu salib. Bukan karena kematian salib itu adalah penderitaan yang sangat perfect dibuat oleh orang Romawi pada masa itu. Bukan itu. Yang menakutkan buat Tuhan Yesus adalah dia adalah Allah yang tidak mengenal dosa. Tapi dia harus mati kayu salib. Untuk dosa bukan cuma satu orang, tapi dosa seluruh umat manusia. Pada masa itu dan pada masa ini dan seterusnya. Dosa saudara dan dosa saya. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa menanggung dosa seluruh umat manusia.
Inilah yang menyedihkan. Inilah yang membuat dia sangat-sangat takut. Dia bergumul di taman. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dalam bagian ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, kita di masa-masa ini mengalami masa yang sulit di tengah-tengah corona. Kita mengalami rasa takut, ya. Seringkali kita mencari Tuhan waktu kita mengalami rasa takut. Ada satu hal yang berbeda lagi di dalam catatannya Lukas, terutama di dalam ayat 39. Yesus pergi keluar kota, dan sebagaimana biasa, saya mau garisin bawah itu ya, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi ini selama minggu sebelum Paskah Tuhan Yesus sudah station di sini di Yerusalem. Dan Lukas memberikan impresi ini, bahwa selama ada di Yerusalem, Tuhan Yesus sudah punya kebiasaan untuk dia pergi ke Bukit Olive, Bukit Zaitun atau Getsemani. Ngapain? Tuhan Yesus secara konsisten dalam kehidupannya, dia berdoa. Di dalam persekutuan pemuda, kita sedang PA waktu itu MHB. Markus mencatat, Markus 1:35, Tuhan Yesus pagi-pagi hari pergi berdoa. Itu menjadi seperti kebiasaan Tuhan Yesus. Berbeda dengan kita, ya. Tuhan Yesus selalu secara kontinu. Lagi nggak ada pergumulan, tetap terus dia maintain hubungannya dengan Bapa. Dia terus mencari Tuhan, dia terus beribadah, dia terus berdoa. Biar ini menjadi reminder juga buat kita, untuk nggak cari Tuhan cuma waktu lagi dalam ada masalah dan pergumulan. Dan dalam bagian ini kita lihat bahwa justru waktu Tuhan Yesus mengalami pergumulan, disinilah dia makin bertekun, makin dia berdoa sungguh-sungguh. Jadi dua hal yang saya mau ajak. Kalaupun kita karena corona jadi berdoa sama Tuhan, puji Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan kita, jangan cari Tuhan cuma karena lagi ada corona. Mari, apa yang sudah kita buat sekarang ini baik. Kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan seperti ini. Bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Rendahkan diri. Berpuasa kepada Tuhan. Ya, baik. Tapi mari, jadikan ini suatu restart dalam hidup kita. Bahwa bukan cuma karena corona. Saat ini dan seterusnya, saya mau terus memaintain ini. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Saya bersyukur di tengah banyak hal yang terjadi. Di luar sana, Allah makin membaik. Lubang ozon, karena orang libur selama ini, bukan libur ya. Tidak keluar-keluar rumah. Bukan cuma bensin jadi murah sekali. Tapi ya istilahnya jadi nggak ada polusi. Lubang ozon ketutup. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu masih mahasiswa, selesai sekolah, saya ajak istri dan anak, kita pergi mau lihat whale watching di US. Untuk naikin cruise itu, cost-nya mungkin 100-an, ya. 100-an, karena kita akan naik kayak tour boat gitu, dapat buffet dan apa segala macam. Pokoknya kerjaan kita sepanjang hari itu ngejar-ngejar whale. Di pelaitan ini, Pasifik ini, ke Kanada. Bahkan mungkin dia bilang juga bisa jadi kalau kejauhan sampai ke dekat ke atas, dekat ke Alaska. Gitu ya. Ngejar-ngejar, mau lihat whale, mau foto-foto dan segala macam. Karena corona ini, whale watching nggak perlu lagi. Ya karena boatnya juga memang nggak beroperasi, tapi whale-nya datang ke port itu. Di, di Stanley Park sana. Ya. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang baik lagi. Tapi buat kerohanian, terutama di gereja, yang saya mau saksikan adalah persekutuan doa kita menembus puluhan orang yang datang berdoa. Puji Tuhan. Persekutuan pemuda, makin banyak orang yang datang. Walaupun online ya. Begitu pula juga dengan persekutuan Berea. Hari Sabtu kemarin kita ketemuan. Ya sekali lagi saya mau encourage persekutuan-persekutuan yang ada, mungkin nggak kita buat seminggu sekali gitu ya. Karena kemarin kita cuma sebulan sekali, ya atau mungkin kalau nggak seminggu sekali, mungkin kita buat satu kali dalam 2 minggu, gitu. Ya toh, kita nggak perlu traveling, cukup menyalakan kita punya device, kita bisa bersekutu, berdoa,
ber-PA, Bible study bersama-sama selama 1,5 jam sampai 2 jam. Gitu. Ya, ini dia hal-hal yang baik. Pelajaran yang kedua juga yang boleh kita lihat di sini, kita sering kali berdoa, ya, ini ayat yang kita baca ini menjadi kutipan banyak orang. Not my will, O Lord, be done, but your will. Ini doa kita sering kali, ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa walaupun ayat ini sering kali kita kutip, beda sebenarnya, ya. Beda antara waktu kita berdoa, Lord, not my will, but yours. Karena apa? Begini, sudah jelas yang sering kali terjadi, waktu kita bilang not my will, but yours, ya karena jelas-jelas our will kadang, dan bukan kadang, kalau bisa dibilang hampir selalu, ya our will contradicts dengan apa yang God's will. Kenapa saya bilang berbeda? Karena Tuhan Yesus tidak pernah kontradikt dengan God's will. Tapi apa yang Alkitab mau sampaikan di sini? Lukas nggak pernah bilang bahwa Tuhan punya will berbeda dengan Bapa. Itulah sebabnya dia bilang, not my will, but yours. No, that's not the point. Lukas sedang tidak mencatat bahwa perbedaan, ada kontradiksi antara will-nya Tuhan dengan will-nya dia. Nah, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang sudah mengutus aku. Gitu. Itu semangat Tuhan Yesus. Gitu. Di dalam Yohanes 17 juga Tuhan Yesus juga berdoa bahwa supaya dunia mengenal Bapa, ya, yang mengutus aku. Itu will-nya, supaya Bapa dimuliakan, bukan Dia. Tapi kenapa sekali lagi Lukas mencatat ini? Jelas sekali Lukas mau mengajak kita melihat satu poin yang indah. Dalam bagian ini seolah-olah Lukas mau menyampaikan begini. Dari doa Yesus, kita lihat adalah doa-doa yang berfokus kepada the Father's will. Doa-doa yang fokus kepada bagaimana supaya bisa memperkenankan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Bukan kepada diri sendiri, sekalipun will Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan will Bapa. Ini doa kita harusnya selanjutnya. Supaya bagaimana di dalam doa-doa kita, jangan cuma melulu tentang kita atau tentang bagaimana juga sebaliknya supaya kita nggak kontradiksi, tapi bagaimana supaya di dalam doa kita sungguh-sungguh for the sake of the Father. Supaya dalam kehidupan kita, dalam kita punya doa-doa kita, dalam kita punya spiritualitas, bagaimana supaya Bapa dipermuliakan. Ya, jadi dua aplikasi yang saya terpikirkan buat kita pada pagi hari ini adalah, mari kita menjadikan momen ini. Ini momen adalah momen memasuki Minggu Paskah, ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya walaupun kita sedang mengalami dilanda pandemi corona, ya. Ya, ini momen menjadi momen kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan lagi ikut Tuhan, ya, asal-asalan, sembarangan, ngarang-ngarang. Jangan lagi kita ikut Tuhan separuh-separuh hati. Mari kita ikut Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen, dengan sebulat-bulat hati. Buat komitmen, hari ini corona selesai, seterusnya terus mau giat, terus mau melayani, terus mau bersaksi bagi Tuhan. Ini semangat yang benar. Yang kedua, mari jadikan momen pandemi corona ini juga menjadi momen untuk kita kembali fokus. Bukan fokus kepada kita, kerjaan kita, anak kita, ya. Bukan. Tapi kita fokus bagaimana supaya kita, keluarga kita, anak kita, gereja kita, pelayanan kita bisa untuk will-nya Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kita tidak lagi menjadi kehidupan yang egois. Itu sebabnya untuk poin yang terakhir ini saya mau mengajak, mari gereja kita, GII, untuk punya kesadaran juga bagaimana kita nggak cuma diam diri di rumah, tapi kita boleh berdoa, mendukung orang-orang di gereja dan juga di luar gereja, di Kanada dan juga di dunia termasuk di Indonesia. Mari, karena ini saya pikir adalah will-nya Tuhan buat kita. Supaya dalam keadaan virus corona ini pun ada kesempatan orang bisa memuliakan Tuhan melalui kita atau dari kita untuk orang. Supaya orang boleh lihat kemuliaan Tuhan dan mereka datang menyembah Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Sama seperti kita yang sudah mengalami Tuhan. Pikirkan,
Siapa yang bisa didoain? Minggu kemarin, beberapa hari yang lalu, kita sudah mulai membagi pokok doa, buletin doa. Itu adalah jadi alat untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dan mau berdoa buat will-nya Tuhan. Nama-nama yang di dalam setiap hari ada, doakanlah nama-nama itu. Dan kalau misalnya saudara merasa tidak cukup cuma lihat nama, kontak orang yang ada di dalam buletin doa itu untuk tanya kabarnya. Supaya kita bisa menjamin dalam keadaan ini tetap menjalin kesatuan dan kedewasaan ya di dalam gereja. Nah, ada lagi nggak hal-hal yang lain? Hal-hal yang lain juga tentunya kita mungkin bisa melakukan hal ini. Kita bisa memperhatikan senior-senior yang ada, menawarkan bantuan. Saya tahu di Berea kemarin sudah terjadi, ya, ada yang mau menawarkan, saya mau belanja ke Costco, ada yang mau nitip apa enggak. Pesan aja, terus habis itu nanti dibelikan. Itu juga adalah hal yang baik, membantu. Toilet paper karena itu barang langka, siapa yang bisa beli, pergi beli. Terus nanti kemudian yang lain bisa, yang lagi butuh bisa reimburse atau bisa berbagi, not necessary reimburse. Nah, hal yang terakhir yang saya mungkin pikir bisa jadi aplikasi adalah kita mau mendukung Indonesia. Kalau ada jemaat yang tergerak, saya mau mengajak, saya juga kemarin sudah membahas ini dengan majelis, bahwa kita mau mendukung dengan persembahan kasih, ya, untuk orang-orang di Indonesia. Karena di Indonesia itu $1, $2. Buat kita $1, $2 itu mungkin cuma sekali makan, ya, McD, gitu. Tapi buat Indonesia itu $2 itu kemungkinan bisa buat kehidupan satu hari, ya. Saya nggak tahu juga, saya nggak melakukan penelitian, tapi saya masih ingat dulu pernah saya pelayanan penginjilan di di rel kereta api, orang-orang yang tinggal di rumah kardus. Satu hari itu kurang dari 10.000 bisa buat bapak, istri, dan anak-anak. Ya, jadi beda sekali dengan kehidupan kita. Nah, makanya saya bilang, kalau ada yang tergerak untuk mendukung $1, $2, $3, $4, silahkan. Nanti akan ditransfer ke gereja, dan setelah itu gereja akan kumpulkan. Gereja sendiri sudah pledge. Gereja akan mendukung $500 buat misi kemanusiaan di Indonesia. Akan dikirimkan lewat organisasi atau siapa yang nanti bisa membantu meneruskan ini kepada orang yang membutuhkan di Indonesia. Saya mau undang gereja kita juga, mari kita sama-sama mendukung. Jadi kita nggak cuma dukung di dalam doa, tapi kita juga dukung dengan effort yang bisa kita lakukan. Ya, kiranya demikianlah kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita bisa tetap terus menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Sebagai penutup, ya, saya mau ajak ingat satu bagian ini. Seperti kata Dr. Bonnie Henry, ya, maintain distance, atau mari kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Benar, saya akan terus mendukungkan, mari kita tetap terus menjaga jarak. Dan mari kita bukan cuma menjaga jarak, menjauhkan diri dari dosa. Dan yang terakhir, sebaliknya, makin mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah virus corona ini. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri untuk habis ini kita akan ada perjamuan. Dan kita sebelum perjamuan, kita mau berdoa bersama-sama menyiapin hati. Mari kita berdoa. Ini doa kami, Tuhan, Allah Bapa yang bertataran kerajaan surga. Kiranya Engkau mampukan kami, supaya di tengah-tengah pergumulan kami di dunia ini yang sedang mengalami pandemi corona, biarlah kami yang sedang mengalami rasa takut menemukan ketenangan dan kekuatan waktu kami datang kepada Tuhan, waktu kami mencari Tuhan, waktu kami berseru kepada Tuhan. Kiranya di situ kami boleh mengalami kekuatan dan penghiburan. Dan kiranya waktu kami datang kepada Tuhan, kami jadi tidak fokus lagi kepada dunia yang membuat kadang-kadang kami jadi takut. Tapi kami jadi fokus kepada Tuhan yang menjanjikan keselamatan, dan keselamatan dan kasih daripada Tuhan itu tidak ada siapapun yang bisa mencuri daripada kami. Terima kasih, kami terus mau berdoa buat kami dan juga gereja, supaya bisa terus menjadi berkat di tengah-tengah corona ini. Kami saat ini juga akan mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan yang siapin hati kami, walaupun kami terpisah sekali lagi, waktu kami ada di rumah masing-masing, tetap kami bisa menikmati berkat spiritual, berkat rohani. Dan kami tahu bahwa kekuatan yang memberikan hidup dan memberikan perubahan bukan roti dan juga anggur yang akan kami ambil, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam perjamuan yang akan kami lakukan.
Itu sebabnya kami terus berdoa, Roh Kudus hadir, siapin hati kami untuk boleh menikmati perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya masih kasih waktu kita untuk beberapa saat ini berdoa, siapin hati, dan kita akan mempersiapkan di sini perjamuan kudus. Saya akan kasih kesempatan pemimpin pujian untuk kita menaikkan pujian selama mempersiapkan perjamuan. Mari, sembari kita menunggu petugas memberikan anggur dan roti, mari kita nyanyikan lagu yang ketiga, Pimpin ke Kalvari. Mahkotalah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku mohon untuk mengerti, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjagaku, malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Sambil instrumen ini dimainkan, mari kita berdoa mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan pagi hari ini. Saya undang kita masing-masing berdoa diiringi instrumen. Mari kita introspeksi diri. Kalau kita masih sering my will but not your will, mari kita minta ampun. Kita introspeksi. Saat ini kita bilang, saya mau tinggalkan cara hidup yang melulu ke saya, menggantikan memuliakan Tuhan. Ini doa kami semua bersama-sama. Kami mau tinggalkan cara hidup yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
dan mau komit untuk lebih sungguh-sungguh melayani dan juga bersaksi bagi kemuliaan Tuhan sampai Kristus datang kedua kali. Kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sekali lagi ya Tuhan, walaupun kami melakukan ini dengan cara yang berbeda, tidak sebagaimana kebiasaan kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan kami yang kami sembah melampaui kebiasaan-kebiasaan manusia. Bahwa Engkau, jika kami minta dan berdoa sungguh-sungguh, Engkau juga akan memberkati kami walaupun kami berdoa dan melakukan perjamuan, melakukan media live stream ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami bertiga di tempat ini yang akan mengambil bagian perjamuan. Engkau juga yang akan memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah, yang melakukan perjamuan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami berdoa. Amin. Seperti biasa saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian sebelum mempersiapkan hati sebelum mengambil bagian di dalam perjamuan. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai. Silakan yang di rumah mau diskusi atau mau mengambil roti dan juga cawannya, dan saya akan membagikan roti dan cawan ini kepada kita satu dengan yang lain. Buat jemaat yang sanggup berdiri, saya undang untuk kita berdiri. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dipecah-pecahkan. Supaya semua orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan lewat roti ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga dengan cawan ini. Cawan ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib supaya membasuh dosa semua orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya yang mau percaya kepada Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, akan dibersihkan darahnya, dibaharui menjadi putih dan bersih. Mari kita sama-sama ambil bagian perjamuan ini, kita imani dan kita bersyukur. Karena lewat perjamuan ini, lewat roti dan juga lewat anggur ini, kita beroleh persekutuan dengan Kristus dan diberikan privilege untuk mewartakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, bahwa Kristus adalah kabar baik sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita makan. Mari kita minum perjamuan ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan ini. Kami bersyukur karena berkat-Mu, kami bersyukur karena pertolongan-Mu,
yang boleh memungkinkan kami terus bersekutu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari atas respon dari khotbah dari Ko David, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu keempat sebagai lagu respon kita, Bunga Bakung di Lembah. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Dihibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya semua keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Kita nyanyikan lirik terakhir yang bahasa Inggrisnya. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. Oh, for you're about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall fill.
doa syafaat, lalu nanti doksologi. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita mau berdoa buat beberapa pokok doa syafaat dan akan diakhiri dengan doksologi, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi firman-Mu menyapa hati kami semua yang mengalami pergumulan dunia, mengalami takut, mengalami khawatir, mengalami tidak tenang. Kiranya kami beroleh ketenangan waktu kami datang berseru, berdoa, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kiranya waktu kami mengalihkan perhatian kami dari diri, dari dunia, dari masalah, mengalihkan perhatian kepada Tuhan, kiranya di situ juga kami beroleh damai sejahtera dan juga kekuatan. Sama seperti kepada Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga tidak menjanjikan akan mengambil cawan itu daripada Tuhan, tapi Tuhan mengirimkan malaikat untuk menguatkan. Itu juga yang kami butuhkan saat ini ya Tuhan. Bukan supaya Tuhan menghentikan semuanya, tapi kami berdoa supaya Engkau mengirimkan roh-Mu, malaikat-Mu menguatkan kami untuk boleh terus berjalan bersama dengan Engkau di tengah keadaan sulit, terus bertumbuh dan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat rekan-rekan yang mengalami dampak corona, kehilangan pekerjaan atau perekonomiannya jadi terganggu karena corona ini. Kiranya juga Tuhan yang kuatkan. Sebab bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh dunia, bukan cuma Kanada, di Indonesia, di sini, semua bergumul dengan keadaan seperti ini. Itu sebabnya kami mau berdoa, biarlah kami juga instead of memohon Tuhan tolong mengerti keadaan kami berdoa supaya dimampukan untuk boleh mengerti keadaan kami, keadaan sekeliling, percaya bahwa Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan yang mampukan kami untuk boleh beriman bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik di dalam waktu Tuhan, asalkan kami terus mau bersabar dan terus mengandalkan Tuhan. Kami mau berdoa bersyukur, menyerahkan rekan-rekan yang sedang sakit tapi sudah melewati masa-masa kritis. Kami bersyukur Om Iwan beberapa hari yang lalu sudah dioperasi dan selesai masa recovery bisa kembali ke rumah. Terima kasih buat berkat Tuhan. Om sudah dijaga dan bisa kembali ke rumah, bisa berkumpul dengan Tante Inge. Kami bersyukur Tante Inge juga boleh lewatin hari demi hari, minggu demi minggu di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tante Inge juga berulang tahun, beberapa rekan-rekan Jennifer dan juga Jason. Kami mau bersyukur karena tahun ini dan sekalipun di tengah-tengah corona kami bisa bersama-sama merayakan ulang tahun. Tanda Tuhan masih memelihara kami, memberikan kami 1 tahun yang baru, kesehatan dan juga pengharapan. Terkhusus buat Tante Inge, berkati dia supaya seperti di waktu-waktu yang lalu perutnya menjadi kendala buat dia untuk menyerap nutrisi-nutrisi selama masa kemoterapi ini. Tuhan saja yang berkati supaya perutnya bisa menyesuaikan dan kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan supaya Tante bisa menerap nutrisi dari obat, dari makanan yang dia minum dan tidak menimbulkan komplikasi yang lain terkait dengan obat-obatan kemoterapi yang sedang Tuhan makan. Kami mau bersyukur karena waktu kemarin Tante Inge juga dalam keadaan sakitnya masih tetap terus jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat imannya, buat pengharapannya di dalam Tuhan. Berkati supaya juga terus Tante Inge menjadi berkat buat Om Iwan, buat anak-anak dan juga buat cucu-cucunya. Bahwa Tante Inge di dalam sakit masih bisa memuliakan Tuhan. Dan Tante Inge bilang bahwa dia tidak pernah kecewa dalam hidupnya dengan Tuhan. Malah dia sangat bersyukur karena Tuhan selalu baik dan selalu memelihara dia. Sekalipun saat ini Om dan Tante sedang mengalami terapi ataupun kena cancer. Terima kasih buat iman yang kuat. Terima kasih buat iman yang jadi berkat buat banyak orang. Hamba mau berdoa buat Tante Lili juga yang kemarin masuk rumah sakit dan mungkin masih dalam
masa-masa untuk recovery, masih di rumah sakit. Kami berdoa juga Tuhan yang tolong supaya segera pulih dan akhirnya bisa kembali ke rumah berkumpul dengan Om Sindu. Dan kami mau berdoa juga buat rekan-rekan yang lain. Tante Eva kemarin juga sempat sakit. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang terus memulihkan, menyembuhkan dia, sehingga bisa terus bersama-sama dengan Om Ari dan sekeluarga menyaksikan kemuliaan Tuhan menjadi berkat buat anak-anak dan juga buat cucu. Terima kasih buat kami semua yang sehat dan gereja kami. Kami berdoa seperti salah satu aplikasi kami tadi, supaya kami tidak fokus kepada takut dan masalah. Biarlah kami boleh fokus dengan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya adalah nggak cuma berdoa buat diri, tapi berdoa buat orang lain, menjadi syafaat buat orang lain atau buat orang-orang di Indonesia, bukan cuma buat keluarga. Berkati Tuhan usaha kami ini, supaya kiranya pelayanan ini sungguh menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat orang, dan buat kami sendiri juga jadi dapat penguatan untuk tidak perlu takut dan tinggal di dalam ketakutan. Sebaliknya, selama ada waktu anugerah Tuhan, kami pakai untuk melayani dan bersaksi. Kami juga sebentar akan mengumpulkan persembahan, entah itu persembahan kami atau juga persembahan untuk mendukung pelayanan misi di Indonesia, atau pelayanan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di tengah-tengah krisis ini. Kami berdoa Tuhan yang berkati persembahan ini, supaya benar-benar menjadi berkat dan bisa disalurkan benar-benar kepada orang yang sangat membutuhkan. Buat kepada rekan-rekan yang mengalami kedukaan, bukan cuma Edwin dan juga Ciriani, semua rekan-rekan yang lain, atau rekan-rekan yang lain yang tidak bisa disebutin satu persatu, yang keluarganya di Indonesia terkena corona. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga yang menghiburkan, menguatkan, dan kiranya mereka yang sedang dalam perawatan boleh segera dipulihkan dan disembuhkan. Engkau saja pengharapan dan tempat kami berteduh. Terakhir kami mau berdoa buat pemerintah di Kanada ini. Kami bersyukur kemarin Dr. Bonnie Henry bilang seminggu ini kasus-kasus tidak sebanyak yang kemarin, sedikit menurun. Terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan yang tolong supaya pemerintah bisa mencari cara supaya makin minggu bukan makin menaik, tapi makin menurun. Tolong juga supaya masyarakat di sini bisa taat kepada pemerintah untuk stay at home. Kami berdoa juga buat Indonesia, Tuhan yang tolong pemerintah untuk menyadarkan orang-orang di Indonesia betapa penting mereka saat ini untuk stay at home, juga tidak traveling, apalagi mau pergi pulang kampung masa liburan, supaya jangan sampai mereka membawa wabah corona ini ke kampung-kampung yang justru saat ini sebenarnya tidak terkena. Ini doa kami buat seluruh pemerintah di Kanada dan Indonesia, dan juga buat dunia, terutama dunia yang sedang berduka karena ribuan orang mati setiap hari karena corona. Lord, have mercy on us. Berkati semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, supaya boleh tidak pandang enteng dengan virus corona, tapi boleh serius memikirkan apa yang bisa dilakukan supaya jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, sembah kami naikkan kepada Tuhan. Segala doa-doa kami yang sudah kami naikkan, biarlah Tuhan di atas semuanya ini kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Mari kita naikkan doksologi kita. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan kita menikmati berkat yang berlimpah yang datangnya cuma daripada Tuhan Bapa pengasih dan penyayang. Kiranya
Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyenarai kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera yang tidak bisa dicuri oleh dunia ini. Damai sejahtera yang tinggal tetap, damai sejahtera yang akan memampukan kita berfokus kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan ambil waktu untuk saat teduh dan habis itu akan ada pengumuman di layar. Silakan bersaat teduh 5-10 detik.